Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Eka Mulia dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tujuan studi tentang ikatan protein dengan menggunakan metode dialisis dinamis. Jadi tujuannya yang pertama, mengetahui apa saja pengaruh dari ikatan antara protein dan obat. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang terlibat dalam proses ikatan protein dengan obat, dan yang ketiga, mengetahui kadar absorbansi tetrasiklin terhadap media serum dan media plasma darah. Dasar teori. Menurut Drummond tahun 2007, protein adalah polimer dari sekitar 21 asam amino berlainan yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Asam amino memiliki keragaman rantai samping yang terbentuk dengan ikatan peptida. Rantai samping dapat bersifat polar dan non-polar. Kandungan bagian asam amino polar yang tinggi dalam protein meningkatkan kelarutannya dalam air. Menurut Aisha tahun 1989, ikatan protein dapat mempengaruhi waktu paruh biologis suatu obat di dalam tubuh. Bagian yang terikat dapat bertindak sebagai reservoir, yang kemudian dari sana obat perlahan-lahan dilepaskan sebagai bentuk yang tidak terikat. Karena bentuk yang tidak terikat akan diekskresikan atau dimetabolisme dari tubuh. Fraksi yang terikat juga akan dilepaskan untuk menjaga kesetimbangan. Obat yang bersifat asam dan netral terutama akan berikatan dengan albumin. Obat dasar akan berikatan dengan glikoprotein yang bersifat asam, yakni orosomukoid atau alfa-1 asam glikoprotein. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini berupa spektrofotometri UV vis, magnetic stirrer, alat dialisis dinamis, pipet tetes, kaca, tabung reaksi, serta beker gelas. Bahan, tetrasiklin, plasma darah, serum, cangkang telur atau membran telur, HCl, serta air suling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja mengenai praktikum biofarmastika tentang ikatan protein. Pertama, persiapan larutan stok standar. Larutan stok standar ini dibuat dari tetrasiklin 100 mg, lalu dilarutkan dalam 100 ml aqueous dan diambil 10 ml, lalu ambil 10 ml larutan dan diencerkan sampai 100. Persiapan larutan. Pipet larutan stok standar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,5 ml ke dalam labu ukur 10 ml. Diatur volume untuk mendapatkan konsentrasi kisaran 2-15 mikrogram per mili. Pengukuran absorbansi larutan standar. Pada panjang gelombang 360 nanometer menggunakan spektro UV vis dan diukur absorbansi air sebagai belangko dan dibuat plot grafik absorbansi terhadap konsentrasi dan tentukan slope dan interceptnya. Persiapan membran kulit telur. Merendam telur yang ayam mentah dalam larutan HCl 0,5 N atau biarkan cangkang telur terendam sampai melunak. Dipisahkan merendam telur ayam mentah dalam larutan HCl 0,5 N atau biarkan cangkang telur terendam sampai melunak dan dicuci membran yang telah terpisah dari cangkangnya dengan air suling hingga bersih. Setelah itu, studi ikatan protein dengan tetrasiklin. Membran kulit telur diikat pada salah satu ujung silinder kaca terbuka sebagai kompartemen protein atau donor. Digunakan
gelas beker 25 ml sebagai kompartemen non-protein atau aseptor dan isi dengan 20 ml air suling. Ditempatkan obat 1 mg per mili dari 2 mili ke dalam tabung. Setelah itu dicelupkan ke dalam beker gelas dan dijaga larutan obat secara tepat di mana terdapat air pada kompartemen luar dan atur posisi tetap berdiri. Dan diaduk menggunakan magnetic stir pada kompartemen non-protein dan jaga suhu pada kurang lebih 35 derajat Celcius. Diukur absorbansi larutan tetrasiklin dengan pipet 1 ml sampel dan diganti dengan 1 ml Aquades pada interval waktu 5, 10, 15, 30, 60, 90 menit menggunakan spektro UV Vis dengan panjang gelombang 360 nanometer. Percobaan di atas dengan menggunakan 1 ml plasma darah manusia dan larutan obat 2 mg per mili pada kompartemen protein tersebut diulangi kembali dan ditentukan presentasi obat yang terlepas dengan periode waktu yang sama. Diulangi kembali percobaan menggunakan 1 mili serum darah manusia dan larutan obat 2 mg per 1 ml pada kompartemen protein dan tentukan presentasi obat yang terlepas. Setelah itu yang terakhir dibuat grafik antara persen pelepasan obat kumulatif terhadap waktu. Semuanya, di sini saya Hana Novitasari Guru Pakpahan dari kelompok Biofar 3. Saya akan membahas mengenai praktikum studi ikatan protein dengan menggunakan metode dialisis dinamis pada praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika yang telah dilakukan. Praktikum ini dilakukan dengan cara menonton video pembelajaran dan memahami setiap tahapan-tahapan yang ada pada video pembelajaran yang telah diberikan. Praktikum ini menggunakan metode dialisis dinamis dikarenakan metode dialisis dinamis merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk mempelajari ikatan protein dengan obat berupa menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dialisis. Mengedarkan sampel dialisis menciptakan kemungkinan gradien konsentrasi meningkat secara signifikan sehingga mengurangi waktu dialisis. Suatu obat dapat melakukan interaksi dengan jaringan protein atau makromolekul lain akan membentuk formasi kompleks obat dengan protein tubuh yang disebut dengan ikatan protein. Metode dialisis dinamis menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan laju efisiensi dialisis, di mana akan terjadi ikatan obat. Pengikatan obat dengan protein bersifat reversibel atau bolak-balik, sangat penting dalam farmakokinetik. Ikatan obat yang reversibel menyatakan secara tidak langsung bahwa obat mengikat protein dengan ikatan kimia yang lemah. Pengikatan obat yang tidak dapat balik atau irreversibel yang ditemukan dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan berbagai jenis keracunan obat, seperti kasus karsinogenesis kimia ikatan obat protein, biasanya secara farmakologi inaktif. Tetrasiklin digunakan dikarenakan memiliki mekanisme kerja yakni menghambat dan menginhibisi sintesis protein dengan cara mengganggu subunit ribosom 30S. Yang mana berhubungan dengan protein. Telur digunakan sebagai bahan praktikum ini dikarenakan telur memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dibanding makanan yang lainnya. Konsentrasi larutan tetrasiklin yang digunakan antara lain 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm, 100 ppm, dan 150 ppm. Maka didapatkan absorbansi yang paling baik berupa absorbansi plasma darah dan tetrasiklin terhadap waktu. Hal ini dikarenakan ikatan antara plasma darah dan tetrasiklin terjadi karena adanya faktor pembekuan darah sehingga dapat teranalisa absorbansi yang baik. Kesimpulan pada praktikum biofarmasetika tentang ikatan protein dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui ikatan protein dengan obat itu dilakukan dua uji, yaitu uji obat tetrasiklin pada media plasma darah dan media
Serum darah. Hasil praktikum didapatkan persen pelepasan tertinggi terletak pada media plasma darah. Seharusnya pada literatur yang didapatkan persen pelepasannya itu terbesar pada serum darah. Hal ini karena disebabkan kurangnya ketelitian pada penambahan media dan adanya kesalahan dalam pelarutan.